Jadi pusat kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami mohonkan doa kami. Amin. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kalau dalam kalender gerejawi ya, ibu-ibu yang terkasih, saya Pendeta Woro Indias Tobing, saya melayani di Gereja Kristen Indonesia di Kebayoran Baru yang di Jalan Panglima Polim 1 nomor 51A. Nah, kalau GKI dalam salah satu tentunya penghayatannya kalender tahun gerejawi, kalau kami berada pada Minggu Gadet itu memakai pink gitu ya. Itu tandanya Minggu Sukacita. Ya, di sini ada sukacita? Bukan karena bulan Februari hari Valentine kan? Jadi saya pas baca, wah ada dress code nih ya, putih dan pink begitu ya. Nah, apapun itu, pink itu juga memberikan satu makna bahwa ada sukacita. Tergambar semua kaum perempuan di sini, ibu-ibu yang luar biasa. Boleh lihat wajah kiri dan kanannya, muka belakang ada sukacita atau masih kecapean, kelelahan, keletihan begitu? Enggak ya? Waduh, luar biasa. Sudah diwakili tadi oleh vokal grup Urpuan Trikora. Ya. Ada sukacita dan sukacita kita tentunya karena Tuhan semata. Karena tidak ada yang kekal, tidak ada yang fana. Semuanya sementara, tapi Tuhan yang abadi. Sehingga sukacita kita memang berpusat pada Tuhan sendiri sebagai sumber sukacita. Amin. Nah, karena itu sungguh luar biasa tema yang diberikan kepada saya di tengah-tengah Komisi Perempuan Pusat nih ya, ibu-ibu yang terkasih ya. Saya sendiri bersama dengan Ibu Ica, saya pernah melayani di Komplek Angkasa Puri ya Bu ya, Angkasa Puri. Dan saat ini bersama-sama dengan Komisi Perempuan Pusatnya ya. Karena kalau di kami, Gereja Kristen Indonesia, ibu-ibu yang terkasih, tidak ada komisi perempuan, yang ada komisi dewasa. Jadi baik laki-laki dan perempuan sudah menyatu bersama-sama. Jadi saya sungguh bersyukur sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu juga, saya boleh melayani ibu-ibu di Komisi Perempuan Pusat di tentunya yang bergabung bersama-sama di Gereja Kristen Ekumene ya. Ibu-ibu ya yang terkasih, saya terbiasa lewat di sini kalau saya menjemput anak kami pulang dari sekolahnya di Halim. Anak kami satu, ibu yang terkasih, anak kami Raguel Pringgada Luman Tobing, dan bersyukur tahun ini tahun yang terakhir dia kuliah di Akademi Kepolisian yang di Semarang. Jadi kalau pulang kami suka lewat sini, jadi sudah tidak asing. Jadi waktu saya ditelepon tadi sama Bu Ica, wah udah dedekan ya. Kalau Angkasa Puri mungkin agak lebih jauh ya Bu. Karena rumah pastori kami, ibu-ibu yang terkasih, itu di Jalan Potlot, Duren 3. Jadi siapa yang ngefans sama grup band Slang, nah, itu Potlot ya, Potlot. Ya lebih dikenal juga satu jalan dengan SMA Negeri 55. Ya, nah pastori kami jadi tidak terlalu jauh. Jadi sudah sangat familiar gereja ini. Peran perempuan dalam menjaga keutuhan pernikahan. Ini temanya luar biasa ya, ibu-ibu yang terkasih ya. Saya tentunya dengan rendah hati bersyukur ketika ibu-ibu dengan saya menyadari bagaimana memang keutuhan pernikahan, sekalipun dengan sangat hormat dalam rendah hati, saya juga boleh menyapa bagi tentunya perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah atau memang Tuhan sudah mengatur demikian, karena pernikahan hanya salah satu dari rencana Tuhan. Dari sekian banyak rencananya, sehingga sekalipun seorang perempuan Tuhan tentukan tidak menikah, tidak pernah kekurangan kebahagiaannya. Karena salah satu konon katanya nih ya ibu-ibu yang terkasih, dalam pengalaman saya sebagai pendeta perempuan juga, dan bersyukur kalau nanti 1 September di tahun 2025 ini saya juga genap memasuki 25 tahun pelayanan saya sebagai pendeta
yang tetap di jemaat yang sama di GKI Kebayoran Baru di Jalan Panglima Polim. Karena kalau di sana juga kita kembali belajar bagaimana peran kita ya sebagai seorang ibu perempuan menjaga keutuhan pernikahan, itu juga tentunya bagi anak-anak kita. Karena salah satu yang diungkapkan oleh ibu-ibu nih kalau punya anak, kapan menikah? Ya, tapi nggak ada ya ibu-ibu yang di sini ya. Semuanya enjoy aja. Enggak, masih ya. Ini yang seringkali menjadi bagian dari pastoral saya. Aduh Pendeta Woro, mama tuh suka bilang kapan menikah, jangan lama-lama. Saya katanya keasikan karier atau studi lagi begitu ya. Sampai satu kali ibu-ibu yang terkasih, bukan jemaat memang simpatisan. Dalam pengalamannya dia sebenarnya mengatakan, "Mah, saya sudah bahagia. Kalau nanti memang Tuhan menentukan menikah, ya nanti menikah." Ibunya, mamahnya memang punya satu hal yang luar biasa tuntutannya. Sampai akhirnya konon ibu-ibu yang terkasih mau membawa anak ini. Disebutnya lah orang pintar gitu ya dalam tanda kutip. Anaknya justru yang mengatakan kepada mamahnya, "Mah, di mana iman mama? Di mana percaya mama sama Tuhan? Saya tidak kurang bahagia sekalipun saya belum seperti mama untuk menikah." Nah karena itu satu pengalaman yang menurut saya kamu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan sampai saat ini tentunya dalam permohonan yang sama, permohonan yang tak pernah usai, kita percaya kekuatan doa yang luar biasa. Namun semuanya indah pada waktunya. Karena itu menjadi bagian dari kita sebagai kaum perempuan, sebagai ibu untuk menjaga keutuhan pernikahan bukan hanya dengan suami tapi juga dengan anak ataupun anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekalipun hal yang kedua, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak juga tidak pernah mengurangi kebahagiaan. Tidak mudah memang, namun Bapak Ibu yang terkasih, itu menjadi bagian satu rancangan Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan pasti tahu, ya. Ya kalau saya juga punya anak maunya lebih dari satu ya ibu-ibu ya. Tapi ya Tuhan berikannya satu, ya diterima dengan penuh syukur. Nah inilah yang mau kita pelajari. Bagaimana seorang Ruth benar-benar menghayati perannya. Ya, sekalipun suami yang terkasih sudah Tuhan panggil pulang. Karena konteks Ruth adalah justru ketika Tuhan memanggil pulang suaminya, dia tetap menjaga keutuhan dengan ibu mertuanya. Siapa? Naomi. Dan bukan kebetulan ya ibu-ibu yang terkasih. Kalau tadi pagi suami saya itu anak ke-10 dari 10 bersaudara. Dari Tobing. Ibu mertua saya juga orang Jawa. Jadi Woro itu nama Jawa ya ibu-ibu ya. Ibu mertua saya juga Jawa tapi diberikan marga Huta Barat. Nah kalau saya belum diberikan marga. Jadi saya masih Boru Jawa. Woro. Nah suami saya mengingatkan kepada kakak-kakaknya sama abangnya. Hari ini ulang tahun ibu mertua almarhumah. Ya, saya bilang wah ini kok pas mimpin ibu-ibu di tempat ini nih Gereja Kristen Okemeni. Oh ya, saya pas dan ibu saya, mertua saya punya ulang tahun 4 Februari. Nah ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka satu bagian yang luar biasa dari kisah Ruth. Karena itu dia tetap menjaga keutuhannya dengan ibu mertuanya sekalipun suami yang terkasih sudah Tuhan panggil pulang. Kitab Ruth pasal yang pertama. Ya, kitab Ruth pasal yang pertama ayat 8, kalau di sini tertulis ayat 8 sampai dengan yang ke-11 ya. Ruth pasal pertama ayat 8 sampai dengan ke-11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan
kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Ia mencium mereka lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku. Saya tambahkan satu ayat ya, Ibu ya. Karena ini menegaskan sekali bagaimana seorang Naomi sungguh-sungguh dari ketulusannya. Pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan yang landasan dalam tema khotbah pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, satu pengalaman yang sungguh luar biasa. Kalau kita boleh belajar, siapa yang di sini pernah membaca seri Selamat Ribut Rukun? Ada? Selamat Ribut Rukun. Nah, seri Selamat. Nah, judulnya Selamat Ribut Rukun. Ada? Penulisnya dosen saya, Pendeta Dr. Andar Ismail almarhum. Beliau terakhir pendeta jemaat di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, ya GKI Samanhudi. Dan di atas kursi rodanya, ibu-ibu yang terkasih, masih menulis buku sampai 33 seri. Dan beliau menulis 33 itu mengacu pada usia Yesus. Ketika Yesus mati sebagai manusia 33. Nah, seri Selamat Ribut Rukun seri yang pertama. Menarik, kenapa beliau menulis Ribut Rukun? Rupanya salah satunya juga adalah tentang mertua dan menantu. Kalau saya tanya, siapa yang di sini punya masalah dengan mertua? Nggak ada yang ngaku ya pasti ya. Semuanya damai-damai saja ibu-ibu? Wah, yang paling bahagia kan siapa yang nggak punya mertua? Orang yang paling berbahagia di dunia yang nggak punya mertua. Adam dan Hawa. Betul, Adam dan Hawa ya nggak punya mertua. Tapi boleh saya bertanya, siapa yang masih punya mertua? Karena saya mertua laki-laki dan mertua perempuan juga sudah Tuhan panggil pulang. Nah, ketika masih hidup tentunya atau sekarang masih bersyukur ibu-ibu mempunyai mertua. Semuanya rukun? Ada ributnya? Ada pasti ya, masa sih nggak ada ya. Wah, Bu Pendeta juga, ya iyalah pendeta juga manusia. Ya, karena salah satu pergumulan saya waktu itu menjadi seorang pendeta perempuan ya. Jadi bapaknya bilang, oh nggak mungkin laki-laki ngikut perempuan gitu ya. Sementara saya sudah pendeta, saya lebih dulu tahun 2000 ibu-ibu saya ditabiskan sebagai seorang pendeta 1 September tahun 2000. Ya, baru 13 Juli 2002 saya menikah. Maunya sih nggak dapat anggota jemaat, tapi ya dapatnya jemaat. Apa boleh buat, itulah Tuhan yang menentukan dan saya bersyukur. Pasti ya, karena waktu kami sempat tinggal sama-sama, karena kalau di orang Batak ya, itu laki-laki Syapudan ya yang akan menempati rumah orang tuanya. Oke, jadi saya bilang sama majelis, bolehkah saya tinggal dulu di rumah pribadi kami? Boleh, silakan, tapi tetap ada jangka waktunya. Akhirnya kami juga harus pindah ke pastor yang tadi saya bilang di Duren 3. Tapi waktu bersama-sama itu ya pastilah ya. Karena kan filosofinya ibu-ibu kalau jauh kita enggak berdekatan ya. Tapi kalau dekatan kan bergesek ya. Nah karena itu Pak Andar nulis buku Ribut Tapi Rukun. Rukun tapi juga ribut ya. Itulah manusia. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu-ibu dengan saya terpanggil untuk menjaga keutuhan pernikahan, keutuhan keluarga. Inilah yang mau kita teladani dari seorang Ruth.
Luar biasa ibu-ibu yang terkasih. Dalam kisah yang sangat jelas, kalau di awal diceritakan pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel, seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Nah, disinilah mereka akhirnya menikah. Ya, Mahlon dan Kilion itu menikah. Keduanya karena mereka tadi di Moab, ibu-ibu yang terkasih, keduanya memperistri perempuan Moab. Yang pertama Orpa, yang kedua bernama Rut. Nah, Moab tentunya kita tahu kebanyakan orang di Moab termasuk Orpa dan Rut, orang-orang yang tidak percaya seperti Tuhan Allah Israel. Enggak percaya Tuhan. Tapi mereka menikah. Luar biasanya ketika baik Mahlon, Kilion Tuhan panggil pulang, Orpa dan Rut tetap mau bersama-sama dengan Naomi. Jadi kalau dibilang wah luar biasa Rut, saya boleh ngomong dong, siapa dulu mertuanya? Siapa dulu mertuanya ya? Nah, ibu-ibu di hadapan saya pasti sudah juga menjadi mertua nih ya. Dengan menantu ribut rukun gak dia? Atau bagaimana? Karena keutuhan pernikahan itu banyak sekali aspeknya ya. Dan kalau konteks dari kitab Rut ya mertua, menantu dan mertua. Karena justru suaminya sudah Tuhan panggil pulang. Nah, jadi menurut saya yang mau kita teladani bukan hanya Rut, tapi juga Naomi. Bayangkan kalau seorang Naomi itu seorang ibu mertua yang menakutkan, gak usah nunggu suaminya meninggal. Udahlah, kapanlah kita berpisah ya gitu ya, untuk kita punya rumah sendiri gitu ya. Tidak, sampai anaknya pun Mahlon dan Kilion meninggal. Dan tadi kita baca kan, tadi kita dengarkan kan ibu-ibu yang terkasih. Dengan segala rendah hati Naomi mengatakan, sudahlah, pergilah. Kenapa dibilang pergi? Karena mereka dari Moab. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu. Seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka. Mereka itu maksudnya anak-anak dari Naomi. Pertama kita belajar apa ibu-ibu yang terkasih? Dari Rut dan Orpa. Ya. Khususnya yang kita tekankan saat ini adalah Rut ya. Ketulusan. Seorang menantu cinta kepada mertuanya, ketulusan. Bukan karena ada anak laki-lakinya, tapi karena hubungan sama-sama perempuan. Ajaib ya ibu-ibu ya. Karena katanya kalau sama-sama perempuan, aduh gak akur banget. Ada aja yang menjadi masalah. Tapi gak di sini ya. Saya lihat wajahnya luar biasa, wajah yang penuh damai, wajah yang penuh kasih ya, wajah yang bawahnya nggak mau berantem gitu ya. Nah itu pun yang dinyatakan disampaikan oleh Naomi kepada Rut. Ya, jadi ketulusan dari Rut juga. Sekalipun Naomi dia bilang udah. Sampai tadi kenapa saya menambahkan satu ayat, sampai Naomi bilang masakan mau menunggu saya sampai punya anak laki-laki. Ya nggak mungkin lah. Ya kan usianya juga sudah jauh berbeda. Itu sebenarnya suatu ungkapan yang hiperbola. Yang mengatakan kamu luar biasa. Nah akhirnya Orpa meninggalkan Rut. Orpa meninggalkan Naomi ibu-ibu. Tapi tidak dengan Rut. Nah disinilah yang sungguh-sungguh mau kita hayati. Selain ketulusan. Karena bicara tentang konteks dari Rut satu ini adalah bicara tentang karakter. Ya, karakter seseorang. Ketulusan yang sungguh melaluinya ibu-ibu yang terkasih kita mau belajar bagaimana ketulusan dari seorang Rut itu adalah pada kesetiaan yang tak pernah pudar. Setia. Dia gak berpikir kalau sudah suaminya meninggal terus dia bisa menikah dan bisa foya senang dengan apa yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak. Tapi dia malah memikirkan ibu mertuanya. Ibu mertua yang sudah kehilangan 2 anaknya.
Semuanya tinggal punya kami. Jadi yang dia pikirkan kebahagiaan orang lain, yaitu ibu mertuanya. Apakah karakter seperti ini juga dimiliki oleh ibu dengan saya? Berpikir jauh daripada diri kita sendiri. Karena kesetiaan kita pada anggota keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Inilah hal yang pertama yang dimiliki oleh seorang Rut dan karenanya kita mau meneladani. Yang kedua, ibu-ibu. Ketika Mahlon Kilion itu meninggal, Tuhan panggil pulang, bukan hanya ketika mereka masih ada, tapi karakter pekerja keras, suka bekerja, gak malesan. Itu dihidupi oleh seorang Rut. Dan dari kerja kerasnya inilah kalau nanti ibu-ibu berkesempatan ya membaca pasal 2. Karena ibu-ibu yang terkasih, Rut itu kan gak banyak pasalnya ya. Kisah hidupnya itu luar biasa, hanya 4 pasal aja. Tapi sungguh memberikan teladan iman yang luar biasa. Bekerja keras, dia gak enak-enakan dan biarkan ibu mertuanya bekerja sendiri, tidak. Dan ketika dia bekerja keras, disitulah ibu-ibu yang terkasih. Tidak pernah ada yang sia-sia. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena sebelum pasal 2, ayat yang menjadi klimaks sebenarnya dari pasal pertama dari kitab Rut ini, saya bacakan ibu-ibu. Dari ayat yang ke-16 ya, saya bacakan ayat yang ke-16. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Boleh bagi kita yang membuka bagian Alkitabnya atau tabnya gitu ya. Membaca bagian ini kalimat yang terakhir. 3, 2, 1. Bangsamulah dan Allahmu. Dari yang gak percaya Allah menjadi percaya Allah. Itu kan kesaksian iman yang sungguh berbicara banyak ibu-ibu. Dari situlah sungguh Rut boleh menghidupi iman yang nyata melalui perbuatan. Karakter yang tadi dia tulus setia dan bekerja keras karena mau menghidupi bagaimana tetap menyatu bersama dengan ibu mertuanya. Bagaimana dengan ibu-ibu di sini? Kita semua bekerja keras? Wah, nggak ada jawaban. Ini jam-jam ngantuk ya? Bukan kan ya? Saya sebenarnya pengen bertanya juga ya, tapi agak jauh gak apa-apa ya, di sini aja nanyanya ya, ibu-ibu yang terkasih ya. Semua pekerja keras? Amin, luar biasa. Bekerja tidak identik dengan uang. Ya, kalau mau hitung-hitungan luar biasa ya, ibu rumah tangga ya, ibu-ibu ya. Kan ada ceritanya kan, kalau kamu mau hitung-hitungan dihitung tuh, dari susu, dari pada semuanya, dari kita kerja bangun tidur sampai malam ya. Dan salah satunya pengalaman saya juga ibu-ibu yang terkasih, saya gak pernah lupa karena saya jadi pendeta dulu. Sampai ada seorang teman ibu saya juga aktif di gereja, ngikek baru juga. Ibu saya satu kali mengatakan, nama saya kan Woro Indias ya ibu-ibu ya. Panggilan kecilnya Dias. Dias, itu ada teman ibu mendoakan supaya pendeta Woro gak usah menikah ya. Nanti kalau menikah jadi gak fokus sama jemaat. Terus saya bilang, bener Bu didoain kayak gitu. Terus ibu marah gak? Ya enggak. Semua orang kan silakan aja berdoa. Kan jawabannya dari Tuhan. Kita lihat ibu-ibu, ada kekhawatiran saya sebagai pendeta perempuan. Ketika seorang pendeta tidak bisa mengatur peran. Karena memang peran yang kita mainkan itu luar biasa. Apalagi berbicara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sejak umur 2 tahun ibu-ibu yang terkasih, saya sudah ditinggal oleh ayah saya. Dan ibu saya Tuhan panggil pulang pada tahun 2012 memutuskan tidak menikah. Jadi meninggal dalam kesendirian. Jadi saya kehilangan figur ayah. Sehingga ketika saya menikah dengan suami saya katakan saya tidak dapat contoh langsung bagaimana seorang ibu melayani ayahnya dengan menyiapkan ya peran-peran domestik ya, peran-peran keluarga. Bukan berarti saya tidak mau melayani. Jika saya ada waktu pasti saya melayani, tapi saya tidak terbiasa. Terlebih ketika saya seorang pendeta. Apakah kamu siap?
Oh iya, kira-kira jawaban suami saya apa ibu-ibu? Siap. Ya, dan saya menghargai dia dari Batak dan Jawa. Yang kedua, kalau nanti kita nggak punya anak, siap atau tidak? Siap. Karena begitu banyak anak yang terlantar, baik dari saudara ataupun dari siapapun yang membutuhkan, kita bisa adopsi. Yang ketiga, kalau anaknya perempuan, apa harus nunggu laki-laki? Tidak. Karena laki-laki dan perempuan sama berharganya. Nggak ada laki-laki tanpa perempuan, maksudnya nggak ada laki-laki dilahirkan tanpa seorang ibu kan. Tapi sebaliknya nggak ada juga perempuan tanpa laki-laki. Itulah kesetaraan. Dan saya bersyukur karenanya. Tidak mudah ibu-ibu membagi peran. Karena saya mengingat sekali pernah jam 2 ibu-ibu. Ada jemaat yang harus mengalami keguguran. Dan saya pernah mengalami keguguran. Sehingga sang ibu maunya didoakan oleh pendeta perempuan yang pernah mengalami keguguran juga. Karena pertanyaan teologis, usia kandungan sudah 7 bulan. Tapi kemudian ada masalah dan dia mempertanyakan, kalau memang Tuhan tidak menghendaki saya gak punya anak, ya udahlah, saya gak usah dikasih sampai usia 7 bulan. Karena itu begitu sangat peliknya, begitu sangat dalamnya dan saya gak bisa berkata-kata. Karena memang kita tidak bisa pahami pada saat itu. Tapi pada detik yang sama ibu-ibu yang terkasih, anak saya panas sudah 39 derajat. Ada kekhawatiran tentunya sebagai seorang manusia. Takutnya kejang atau bagaimana ya. Tapi saya katakan sama suami saya harus memilih yang mana ini. Sudah kamu pergi saja. Tapi saya telepon kolega saya pendeta laki-laki. Tentunya suami saya yang menelpon, Bung boleh gak nemenin Woro. Pas si pastor kami memang bersebelahan. Willem Amos Tita Helu almarhum. Boleh Tigor, nama suami saya Tigor. Kami pergi. Peran-peran yang tidak mudah ibu-ibu. Kalau saya tidak bisa menjaga keutuhan pernikahan, tentunya saya akan gampang aja pergi. Tapi kemudian saya pergi atas izin suami saya dan di situ saya menghargai. Bukan karena suami saya, tapi kita bersama-sama keluarga hamba Tuhan, kita berdoa dulu supaya Raguel saat itu tidak kenapa-napa. Dan kita berdoa. Peran yang tidak mudah kita mainkan, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga dan yang terakhir ibu-ibu yang terkasih, seorang Ruth. Seorang yang selalu berterima kasih. Seorang yang menghargai atas perbuatan dari apapun yang dia terima. Termasuk ketika nanti ibu membaca pada pasal yang kedua, dia berjumpa dengan Boas, ya, seorang yang luar biasa Tuhan tempatkan, dia juga mengucapkan terima kasih pun kepada ibu mertuanya. Satu ungkapan yang mau mengatakan bahwa tanpa orang lain kita tidak bisa memainkan peran itu. Tanpa suami, tanpa anak-anak, tanpa asisten rumah tangga kita. Ini juga satu bagian yang penting ibu-ibu yang terkasih. Bagaimana mereka merasa hangat, mereka diterima sebagai orang itu juga dari karakter kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah, kalau dari 3 hal sebagai karakter itu ibu-ibu yang terkasih, saya percaya Tuhan akan memberkati keutuhan rumah tangga kita. Tetapi belajar dari pernyataan iman, bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku. Mau mengatakan di luar Allah, ibu-ibu dengan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan tidak ada yang sempurna ibu-ibu. Keluarga ada salibnya. Tapi bagaimana ibu-ibu dengan saya melibatkan Tuhan dalam segala. Jadi kalau hari ini ibu-ibu yang terkasih, tentunya dengan segala hormat saya memilih perenungan saya berangkat dari tema yang diberikan kepada saya. Ketika anggota keluarga kita, kapanpun bisa Tuhan panggil pulang ibu-ibu. Dan konteks dari Ruth dan Orpa ini adalah suami kita bukan? Hanya orang yang menghargai kehidupan kalau dia sadar akan kematian. Selagi masih ada waktu ibu-ibu yang terkasih, hargailah. Ya karena di sini kan semuanya ibu-ibu ya. Hargailah berarti suami kita. Bapak, anak-anak kita. Tidak mudah saya
masih mendampingi para ibu, para istri yang tidak mudah dalam menempuh hidup rumah tangga. Tapi apa yang membuat seorang ibu, seorang istri kuat? Bukan karena takut sama suami, tapi takut sama Tuhan. Karena itu saya tidak pernah lupa, ibu-ibu yang terkasih, salib itu, ya salib Tuhan dan saya dengan orang lain. Bagaimana hubungan itu ke Tuhan dan itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Segitiga sama sisi Tuhan, ketika masing-masing dekat sama Tuhan, maka dengan sendirinya keutuhan dengan segala macam dinamika pergumulan takkan pernah memecahkan keutuhan pernikahan. Amin. Karena itu ibu-ibu yang terkasih, ketika mungkin kita mengatakan pernikahanku tidak bahagia, terancam ketidakutuhan, mari. Permasalahannya, apakah suami, apa istri, apakah orang tua sudah sejauh mana melibatkan Tuhan? Sudah sejauh mana kita tunduk sujud dengan Tuhan? Karena itu luar biasa kalau pujian yang mengawali firman Tuhan tadi, menangis di bawah kaki Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani Tuhan. Melayani ibu-ibu yang terkasih, mulai dari rumah tangga. Kiranya saya sebagai pendeta perempuan tidak pernah lagi berjumpa dengan seorang bapak yang mengatakan kepada saya, dua-duanya sudah almarhum ibu-ibu. Saya mengenal ibu ini aktif sekali melawat, ya, pelawatan luar biasa ibu ini. Tapi satu kali bapaknya, suaminya maksudnya ngomong sama saya. Waktu itu saya masih 5 tahun jadi pendeta perempuan. Bu Woro, saya tahu ibu luar biasa sibuknya. Ibu juga sebagai istri, sebagai ibu bagi Raguel. Bolehkah saya curhat? Oh ya silahkan Pak. Intinya ibu-ibu, bolehkah menyampaikan kepada istri saya kalau saya juga butuh pelayanannya. Orang lain bisa dia layani, tetapi saya mengerti, saya mengatakan seperti ini bukan berarti mau nyindir Bu Woro gitu ya. Karena Bu Woro sibuk tidak. Tetapi saya ingat waktu saya sakit, istri saya malah luar biasa nolongin orang sakit yang di luar. Padahal suaminya di depan sakit gitu ya. Saya rasa di sini gak ada ibu-ibu seperti itu ya. Gak ada. Nah saya katakan baik Pak, nanti saya sampaikan kepada ibu dengan segala kerendahan hati. Ya saya sampaikan tidak dengan tersinggung tapi dengan seorang anak kepada ibunya. Dan bersyukur ibu ini rendah hati dan mengatakan terima kasih Pendeta Woro. Walaupun kamu masih muda tapi kita bicara seperti ibu dan anak. Saya mungkin terlewat. Ibu-ibu yang terkasih, kami pun sebagai keluarga pendeta, kami pun bergumul. Karena seringkali anak-anak pun tentunya kekurangan perhatian, betul? Karena kita sibuk untuk melayani. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih menjaga keutuhan pernikahan. Mengingatkan saya dan ini sekaligus menutup renungan saya, itu mungkin kalau ada bunyi alarm ya. Alarm kalau harus selesai ya renungannya. Pernah lihat buku ini ibu-ibu? Buku terbaru ya, buku terbaru dari seorang Lucinda Varde, tetapi yang dia usung bukan baru tentunya, Mother Teresa. A Simple Path, jalan sederhana. Karena pertanyaannya, Pendeta Woro mulai dari mana untuk menjaga keutuhan pernikahan kami? Masing-masing keluarga punya pergumulannya, betul? Suami, anak, ataupun anak-anak gitu ya. Jalan sederhana ini mari. Mother Teresa yang mengatakan seperti pujian tadi, seperti pesan firman Tuhan ini, kita mau setia melayani mulai dari keluarga. Karena melalui buku ini, ibu-ibu yang terkasih, buku yang akhirnya mengulas rahasia kekuatan dari seorang Mother Teresa, memang salah satu juga tentunya masukan dan waktu saya dibimbing studi S2 di Duta Wacana, dosen pembimbing saya seorang Katolik, tapi menikah yang tentunya tidak boleh lagi homili memberikan khotbah, tapi sebagai dosen dia masih memberikan. Dan kalau Mother Teresa saya berikan contoh karena memang beliau memutuskan tidak menikah, tetapi
kita tetap bisa belajar darinya, ibu-ibu yang terkasih. Karena itu yang menjadi satu masukan dari dosen saya, kenapa Gereja Katolik tidak memberikan ruang pada seorang pemimpin perempuan, tentunya dalam pergumulan Gereja Katolik sendiri, dan kita harus hargai itu. Yang disampaikan masing-masing ibu-ibu yang terkasih, masuklah dalam keheningan. Ibu-ibu, sesibuknya kita bermain peran, sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Makin sibuk kita, jangan lupa kembali kepada Tuhan. Karena buah keheningan adalah doa. Doa punya kuasa yang menopang dalam menjalankan peran kita menjaga keutuhan. Buah keheningan adalah doa. Dan buah doa adalah iman. Ibu-ibu dengan saya punya pegangan, yaitu iman yang Tuhan anugerahkan. Dari buah iman melahirkan cinta. Karena hanya dengan cinta ibu-ibu dengan saya bisa menjaga keutuhan pernikahan. Cinta yang dari Tuhan dan cinta kepada anggota keluarga kita. Suami dan anak kita. Juga mertua kita. Dan dari sana, dari cinta, itu yang dikatakan pelayanan yang mulai dari keluarga. Dan dari pelayanan menghasilkan damai. Bukankah keutuhan bisa tentang damai? Tidak pernah ada keutuhan tanpa damai. Amin. Mari kita ungkapkan bersama-sama sebagai penutup renungan saya pada saat ini. Buah keheningan adalah 3 kata? Doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah luar biasa, cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Saya ulangin ya, ibu-ibu yang terkasih ya. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai. Di situ pasti ada keutuhan. Kita boleh ulangi sekali lagi ya. 3, 2, 1. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Selamat menjalani keheningan, karena dari sana akan lahir doa, iman, cinta, pelayanan, dan damai. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh pribadi. Saat teduh selesai, mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan